A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi meliput ke kota Jakarta. Ada yang luput dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah mau menuju sepekan dalam berpuasa Ramadan, dan segala sesuatu yang kita lakukan, kita inginkan, kita harapkan dalam kehidupan kita, kadang itu tidak terasa. Kita seakan-akan semuanya berjalan harus sesuai dengan harapan kita. Semuanya harus sesuai dengan planning A, B, dan seterusnya. Kita lupa. Kita ada yang luput dari kita, maksudnya bahwa everything, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak hari ini pemilihan presiden, bagaimana makar dari para manusia ingin berusaha memenangkan salah satu paslon, berbuat makar, berbuat curang, penggelembungan suara dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada mereka lupa bahwa segala sesuatu udah ada takarannya, udah ada aturannya. Mereka menginginkan hal yang mereka lakukan itu adalah yang benar. Sama kayak kita. Kadang-kadang kita ini ketika bekerja pengen orang yang paling besar gajinya. Ketika belajar pengen menjadi orang yang paling pintar. Ketika memilih jodoh, kita pengen yang paling terbaik. Bahkan sampai dulu pernah viral doa bagaimana maksa jodoh. Buat teman-teman yang masih ingat, bagaimana seseorang berdoa, ya Allah, jika dia adalah jodohku, maka dekatkanlah. Tetapi jika dia bukan jodohku, maka jodohkanlah. Dan jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah dia berjodoh denganku. Dan ya wis, pokoknya ya Allah, pokoknya kalau dia bukan jodoh dengan siapa-siapa, sing penting dia terus berjodoh denganku. Nah, kalau ini mah tambahan dari saya. Bagaimana sebuah doa, bagaimana meminta jodoh kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam, yang memang jodoh yang ngatur Allah. Kita cuman ngikutin aja alurnya. Ya, ada kadang jodoh dengan orang dekat, ada dengan tetangga sebelah, ada yang dengan luar negeri. Dulu saya pernah ngejar jodoh, ceritanya dia jodoh di Singaparna sana. Dari Tangerang, dengan motor baru, nyok dulu, ngejar ke berharap berjodoh dengan orang Singaparna dulu. Tapi qadarullah, dengan begitu upaya, dengan himmah, dengan usaha, yang kalau bahasa cinta itu seberat apapun akan kulalui, sejauh manapun akan kuseberangi, kan begitu. Itu namanya kekuatan cinta. Tapi ya itu bagi pelajaran bahwa sejatinya, kalau kata nenek saya, man proposes God is possessed. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Jadi jelas, wa makaru wa makarullah. Manusia punya makar, Allah juga punya makar. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Siapa yang akan berjalan? Pasti rencana Allah. Lah uang hari ini nih, teman-teman menyimak saya menyampaikan ini. Ini udah tertulis di Lauh Mahfuz beberapa tahun sebelum kita dilahirkan. Oleh karenanya, tugas kita sekarang itu ya cuman jalanin aja. Just follow the flow, ikuti alurnya dengan berhusnuzon kepada Allah. Karena kadang kita ini selalu suuzon, kenapa kok saya begini, dia begitu, selalu membandingkan dengan orang lain. Yang pembandingan itu kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Padahal Allah selalu menginginkan yang terbaik buat kita.
Kalaupun ada ujian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Allah nggak akan menguji seseorang melebihi kemampuannya. Kalau ibarat sekolah, SD pasti soalnya SD, ujian SMP soal SMP, ujian SMK, SMA ya SMK. Nggak akan dikasih ujian orang yang kuliahan. Pasti semua sudah takarannya. Begitu pula dengan kita, teman-teman. Kita harus menyadari itu, jangan sampai itu luput dari kita, sehingga keinginan kita sampai lupa dengan hal yang di balik layar itu, bahwa Allah punya makar, Allah punya rencana, Allah punya sesuatu yang terbaik buat kita. Sekali lagi, tugas kita cuman ikutin saja husnuzan kepada Allah, karena sejatinya Allah selalu menginginkan yang terbaik buat kita sebagai hamba-hambanya. Apalagi kalau dia adalah orang-orang yang bertakwa. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan di puasa bulan Ramadan ini kita bisa sampai selesai, sampai akhir. Karena mungkin kemarin Habib yang sudah Allah panggil, rahimahullah ta'ala, itu pengen bisa menyelesaikan ini, tapi Allah lebih sudah menakar, sudah memiliki rencana bahwa Habibana harus kembali terlebih dahulu, dan kita berharap semoga iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pun juga kita bisa menuntaskan Ramadan ini, karena bulan ini bukan bulan biasa, teman-teman. Benar-benar bukan bulan biasa, benar bulan yang penuh dengan keberkahan, karena bulan Ramadan benar-benar berkah. Siapa saja orang yang berhubungan dengan bulan Ramadan pasti berkah, karena di sana Al-Quran turun, di sanalah yang membuat semuanya menjadi lebih berkah. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita berharap sampai di penghujung akhir Ramadan, tentu dengan isian yang bukan asal isi, bukan seperti bulan-bulan biasanya kita melewati hari biasa saja tanpa ada prediksi, tanpa ada rencana dan seterusnya. Tetapi kita harus bikin rundown supaya setiap waktu itu benar-benar bermakna, benar-benar bisa membuat kita menjadi pemilik pahala terbesar. Sebagaimana kalau kemarin saya bercerita tentang dua sahabat Tolhah, yang mana yang satu meninggal di medan perang, yang satu meninggal di atas ranjang. Tapi ternyata karena yang di atas ranjang pun meninggal, dia berjumpa dengan Ramadan, ternyata dia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan bulan ini. Tentu ini semua adalah karena pertolongan Allah, dan oleh karenanya jangan pernah sampai tidak dalam hatinya lupa akan Allah. Di bulan Ramadan ini ya senantiasa berzikir, jangan sampai melamun. Kalau tidak sedang kerja, bisa istighfar, subhanallah setiap waktu, jangan sampai luput, karena dari ucapan-ucapan itu adalah semuanya bernilai ibadah, apalagi dengan namanya berzikir, zikir kepada Allah. Karena Allah juga sampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, semakin kita mengingat Allah akan semakin tenang hidup kita. Dan mudah-mudahan itu yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.